Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya kita boleh kembali berjumpa di dalam program podcast Mutiara hari ini, yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Dan bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu senantiasa ada dalam keadaan sehat, dilimpahi berkat rahmat dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam saat teduh kita di podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik bahasan yang menarik ya. Karena di saat saya recording ini adalah momen-momen menjelang Paskah, jadi saya rasa kita perlu untuk memahami secara mendalam ya makna hakiki atau makna sejati dari kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi renungan kita kali ini berjudul ketidakadilan terbesar di dalam hidup. Nas firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin untuk kebenaran firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau rela mati dan menyerahkan nyawamu untuk menghapus dosa pelanggaran kami. Dan saat ini kami mau merenungkan lebih mendalam Tuhan. Kami mau memaknai momen Paskah ini dengan penuh sukacita. Kami percaya Roh Kudus memimpin dan menuntun kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berangkat dari judul podcast kita kali ini, yakni ketidakadilan terbesar di dalam hidup. Mari kita merenungkan secara pribadi ya. Masing-masing kita coba, saudara mulai pikirkan ketidakadilan apa yang saudara rasa terbesar dalam hidupmu. Ya, kalau saya pribadi, ya tentunya kita mungkin ada pernah berpikir, Tuhan, kenapa aku gak dilahirkan menjadi anak seorang pejabat besar di Indonesia gitu ya. Atau kenapa aku gak dilahirkan dari keturunan sultan. Atau aku gak dilahirkan dari taipan-taipan 9 naga di Indonesia ini, seperti Hartono bersaudara misalnya. Ada juga orang yang berpikir bahwa ketidakadilan terbesar dalam hidupnya ialah ia tidak dilahirkan cantik atau tampan. Ada yang kebanyakan berpikir, kenapa aku dilahirkan dari keluarga yang tidak baik seperti ini. Papa mamaku berpisah. Papaku kasar, keras. Mamaku tidak mengasihi kami anak-anaknya. Ada juga yang berpikir bahwa ketidakadilan terbesar dalam hidup ini ialah aku terlahir dalam keadaan yang tidak sempurna. Ada yang lahir dengan cacat fisik, ada yang lahir dengan cacat mental. Dan saudaraku, ketika saya merenungkan itu ya, saya akui ya ada begitu banyak ketidakadilan yang kita rasa kita miliki. Bahkan ketidakadilan itu kita sebut atau kita bilang sebagai ketidakadilan terbesar dalam hidupku. Banyak orang yang karena berangkat dari hal itu bertumbuh menjadi orang-orang yang minder, yang tidak percaya diri, yang bahkan banyak kali hidupnya selalu mempersalahkan Tuhan. Dia kecewa dengan hidupnya dan mulai berpikir, hidupku sudah rusak, tidak ada yang mengasihi aku. Lebih baik aku mengakhiri saja hidupku yang sudah tidak ada arti dan tidak ada gunanya ini. Tapi benarkah demikian, saudaraku? Apakah betul hidupmu tidak berarti? Apakah betul hidupmu tidak berguna? Saya tidak setuju dalam hal ini.
Karena saya punya sebuah statement yang lahir dari perjalanan saya bersama dengan Tuhan. Saya akan membuat sebuah ungkapan ini, saudara, yang bukan lahir dari semata ucapan-ucapan manis atau kata-kata mutiara saja. Tapi ini betul-betul lahir sebagai ungkapan dari perjalanan saya mengiring Tuhan. Bahwa serusak apapun saudara, sehancur apapun hidupmu, mungkin engkau masih belum bertemu dengan Kristus. Karena apapun saudara adanya di tangan Kristus, maka hidup saudara akan menjadi lebih berarti, lebih berguna. Saudara harus menemukan panggilan hidupmu, destiny hidupmu, tujuan hidupmu. Saudara hanya mendapatkan itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ini juga rusak, saudaraku ya. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal renungan tadi, bahwa juga saya kadang-kala berpikir, ya Tuhan, kenapa aku tidak lahir dari keluarga keturunan dari pahlawan Indonesia, mungkin saudara, mungkin saya tidak lahir dari Terah Soekarno, mungkin. Kenapa saya tidak lahir dari keturunan raja-raja atau sultan-sultan di dunia ini ya? Saya lahir dari keluarga yang sederhana, saudara ya. Kemudian akhirnya saya tumbuh menjadi seorang pemuda yang ya hidup pas-pasan lah. Tapi tidak sampai berkekurangan sampai nggak makan, itu juga enggak ya. Pas-pasan itu artinya hanya kebutuhan-kebutuhan pokok saja yang saya rasa saya terima ya. Saya nikmati, saya tidak seperti kebanyakan teman-teman saya juga yang dari kecil sudah punya mobil, sudah punya rumah mewah ya. Kita hidup sederhana dan saya juga kadang minder ya saudara ya dengan hidup yang seperti ini. Jadi saya pikir itu adalah ketidakadilan juga. Nah saudara juga pasti punya sesuatu yang saudara pikir itu adalah ketidakadilan dalam hidup. Lebih-lebih mungkin kalau saudara lahir di tengah-tengah keluarga yang broken home atau orang tuamu bercerai, engkau mungkin merasa bahwa kenapa dunia tidak adil dengan aku ya. Banyak orang tua yang lain yang begitu mengasihi anak-anaknya, sementara orang tua saya berpisah seperti itu ya. Karena saudara berpikir bahwa kenapa aku tidak lahir di tengah-tengah orang tua yang baik-baik saja, saudara ya. Tapi hidup saya yang hancur ini, saya tumbuh menjadi anak yang minder, saya tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri, saya tumbuh menjadi anak yang penakut. Ketika saya berjumpa dengan Kristus, saya gak bisa membayangkan ya, seandainya hidup saya tidak berjumpa dengan Kristus, maka ceritanya akan berbeda. Saya ini penakut saudaraku ya, pemalu, mindernya tuh luar biasa sekali. Boro-boro khotbah atau mengajar firman Tuhan, saya ini berbicara aja, itu sampai berkeringat dan badan saya gemetar. Bibir saya tuh pucat saudara ya. Tapi kok orang seperti ini yang tidak berarti seperti ini pernah mengajar, pernah berkhotbah di hadapan ratusan orang. Ya saudara ya. Berkeliling dari satu dinas ke dinas lain, dari satu sekolah ke sekolah lain memberitakan firman Tuhan. Diundang sebagai tamu, sebagai pembicara. Saya pernah melalui masa-masa itu saudara. Kok Tuhan bisa mengubah saya yang tadinya saya orang yang mindernya akut ya. Kata orang minder parah itu. Tapi di tangan Tuhan, saya bisa diubah menjadi seorang yang mulia. Ya, segala sesuatu yang tidak sempurna ketika diletakkan di tangan Tuhan, maka Tuhan bisa menjadikan itu menjadi alat kemuliaannya. Perhatikan saudara ya. Jadi sehancur apapun hidupmu, serusak apapun dan engkau pikir bahwa itu adalah ketidakadilan terbesar dalam hidup, saya pikir belum tentu. Mungkin karena engkau masih belum bertemu dengan Kristus dan engkau belum menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia. Saudara, saya banyak melihat orang-orang, ya katakanlah ada, saudara tentu pernah dengar tentang adalah seorang influencer yang terkenal ya, yang sebenarnya saya lupa namanya ya. Beberapa tahun yang lalu dia terkenal, dia cacat saudara gue ya. Kakinya hampir nggak ada, memang ya tangannya juga pendek. Memang pertumbuhannya tuh tidak normal sama sekali. Kalau kita lihat dari kacamata manusia, ini orang nggak ada harapan. Saya yakin dia tumbuh
dengan dibully, dengan dihina, diejek orang-orang yang tidak punya empati ya. Tapi ia berdamai ketika ia bertemu dengan Kristus dan ia menceritakan kesaksian itu dalam hidupnya. Dan semua keterbatasannya tidak menjadikan itu penghalang. Bahkan jujur aja ya, dia hari ini jauh lebih terkenal daripada saya. Dan dia bisa menikah dengan seorang wanita yang normal. Saudara ya, dia begitu bisa mempesona begitu banyak orang. Dengan pengajaran-pengajarannya, dengan nasihat-nasihatnya, dengan insight-insight yang dia berikan. Nah saudara, apakah saudara pikir hidup saudara hancur sehancur-hancurnya? Dan saudara merasa tidak punya harapan? Saudara salah. Mungkin saja saudara masih belum berjumpa dengan Kristus. Kalau saudara sudah bertemu dengan Kristus, maka ia akan menjadikan saudara pribadi yang berbeda. Memang hidup ini adalah bicara soal berdamai dengan keadaannya, berdamai dengan kenyataan. Tetapi kedamaian itu tidak bisa didapatkan hanya dari sekedar training atau saudara mengikuti kelas-kelas di mana saudara dibangkitkan rasa percaya diri. Tidak cukup. Saudara harus menyadari satu hal ini. Yang paling utama, ada Tuhan yang mengasihi engkau, yang bahkan rela menjadi manusia yang hina. Dan saking cintanya dengan engkau, ia rela untuk menanggung dosa dan pelanggaranmu yang seharusnya engkau tanggung, dan mati di atas kayu salib, menumpahkan darahnya, supaya engkau dan saya boleh diselamatkan, boleh dipulihkan relationshipmu dengan Tuhan. Dan ini yang paling utama, pemulihan rekonsiliasi antara manusia dan Tuhan. Itulah dasar bagi saya pendamaian yang sejati. Saudara bisa saja berpikir aku sudah berdamai dengan dunia. Belum. Kalau engkau masih belum bertemu dengan Kristus, engkau belum berdamai dengan Allah. Engkau belum berdamai dengan Tuhan Allahmu. Dan kalau engkau belum berdamai, engkau menjadi seteru Tuhan. Apa yang lebih mengerikan di dunia ini selain menjadi musuh Allah, saudaraku? Tidak ada. Kalau saya bermusuhan dengan setan, dengan iblis, itu gak masalah. Saya bisa lari ke Tuhan. Tapi kalau kita bermasalah dengan Tuhan, kita mau lari kemana? Sampai ujung bumi pun, sampai ke dasar laut pun kau sembunyi. Tuhan bisa menemukan engkau dengan mudah. Yang patut kita takuti itu memang hanya Tuhan saja harusnya. Tapi Kristus rela mati bagi kita supaya kita diperdamaikan. Dan perdamaian atau pendamaian yang sejati itu ya ini. Dan saya mau kasih tahu saudaraku, nas firman Tuhan yang kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24 tadi. Kristus sudah meninggalkan teladan bagi kita supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa ketidakadilan dalam hidup kita hari ini? Banyak. Sebagai orang percaya, ketidakadilan kita apa? Ya ini terus terang aja ya, saya tidak membuat-buat omongan ya. Di daerah-daerah di mana kekristenan itu menjadi minoritas, tempat ibadah dari saudara-saudara kita yang lain itu bisa dibangun dengan mudah. Bahkan per 1 kilometer disarankan ada pembangunan tempat ibadah mereka. Tapi tempat ibadah orang Kristen ada aja caranya supaya dihalang-halangi pembangunannya. Orang ibadah diintimidasi, dilarang, diusir. Kemudian ada tanda tangan dari warga katanya yang menyatakan menolak di sini dilakukan ibadah. Saudara pikir apa lagi? Kalau bukan ini namanya ketidakadilan bagi orang-orang Kristen di negara ini, ya. Ini adalah sebuah kejujuran ya. Kebenaran firman Tuhan memang seharusnya menyampaikan fakta. Saya tidak akan takut untuk menyampaikan hal ini karena ini memang fakta. Ini kayak rahasia umum yang semua orang tahu, tetapi semua orang ya sudahlah kita maklum. Mana ada di negara ini orang beribadah yang harus dijagai sama polisi, bahkan tim Gegana. Setiap kali kita mau beribadah harus ada pemeriksaan di tempat ibadah kalau ada bom yang ditaruh. Itu adalah contoh ketidakadilan juga yang kita rasakan. Tetapi Kristus di sini sudah menyatakan dan memberitahu kita
Ia telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Ya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Nah, saudaraku, ketika apapun perlakuan yang kita terima di dunia ini, ingatlah bahwa Kristus terlebih dahulu sudah menerima hal itu. Dan dia sudah ngasih tahu kepada kita bahwa kalau kamu dibenci oleh dunia ini, ingatlah bahwa mereka terlebih dahulu sudah membenci aku. Saudara gak usah khawatir. Apapun ketidakadilan yang kau terima di dunia ini, Kristus turut merasakan. Dan itulah kemuliaan bagimu sebagai pengikutnya, yakni menderita di dunia ini. Menjadi orang-orang percaya tuh gak enak. Ya saudara ya. Kalau saudara mau dipercaya sebuah perusahaan, punya jabatan yang tinggi, maka letakkanlah imanmu. Ngapain kamu pegang Kristus? Ya, tinggalkan saja Kristus. Saya akan tawarkan kamu jabatan yang bagus, strategis di perusahaan ini atau di kantor ini. Dan banyak orang melakukannya. Orang akan mulai berpikir realistis saja. Ya, kita hidup di dunia ini kan mengejar karir ya. Yang penting hidup itu bahagia lah. Kemudian orang-orang mulai terhapus keyakinan orang tentang Tuhan. Orang mulai berpikir universalisme saja. Yang penting kan kita hidup kaya ya, hidupnya dicukupkan oleh Tuhan, dilimpahkan. Ya, kemudian menggadaikan iman ya nggak apa-apa. Yang penting kita hidup nyaman, kaya, seperti itu. Orang mulai kehilangan keseriusannya memandang bahwa mengikuti Kristus itu adalah suatu hal yang istimewa, yang luar biasa di dunia ini. Dan betapa menyedihkannya ketika kita harus melepaskan semuanya itu untuk dunia. Saudara ya, banyak ketidakadilan, tetapi bagi saya ketidakadilan terbesar di dunia ini adalah apa yang Kristus sudah lakukan bagi saya dan saudara. Apa itu? Ia yang tidak berdosa, ia yang tidak bersalah, harus diadili, harus dianiaya, harus dicaci maki, harus dicambuk dan mengalami penderitaan, dan harus digantung mati di atas kayu salib. Bagi saya itu adalah ketidakadilan yang sejati di dunia ini, saudaraku ya. Yang paling membuat itu menyedihkan ialah Kristus itu sendiri, yang adalah Tuhan Allah kita, yang menjadi anak manusia. Dan ia harus menanggung penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung. Tetapi ia rela melakukannya karena ia mengasihi saya dan saudara. Ketika saudara merenungkan hal ini, sungguh saudara akan mulai berpikir, ada orang yang rela mati buatku, yang mengasihi aku. Maka kenapa aku harus menyia-nyiakan hidupku dengan suicide, dengan bunuh diri? Ketika engkau berpikir tidak ada yang mengasihi aku, ingat, Tuhan mengasihi engkau dan ia rela mati bagimu, bahkan ketika engkau masih hidup di dalam dosa-dosamu. Jadi jangan pernah berpikir engkau sudah merasa hidup di tengah-tengah ketidakadilan dunia ini. Ingat, Kristus pun sudah mengalami ketidakadilan, tetapi ia bisa mengubah itu menjadi keadilan Allah. Ingat ya, Tuhan itu menghakimi dengan adil. Harga dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu ialah ia membeli saudara dengan lunas. Dari mana? Dari dalam maut. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, siapapun yang percaya kepada Kristus, maka ia pasti diselamatkan. Karena itu aja nilai tukarnya. Ya, pengorbanannya di atas kayu salib, dan bagian kita adalah menerima Kristus, mengakui ia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus dosa-dosamu, yang sudah bangkit bagimu dan sudah menyiapkan tempat bagimu di sorga kelak. Ingat saudaraku ya, kewarganegaraan kita kelak ialah menjadi orang warga negara kerajaan sorga. Jadi hidup di dunia ini fana, hiduplah dengan bijak, dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Tapi ingat bahwa hidup kita cuma sementara di dunia ini. Hidup kita yang kekal selama-lamanya adalah bersama-sama dengan Kristus di dalam keabadian dan kebahagiaan sejati. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, dan mari kita tundukkan kepala berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami hikmat dan pengertian di kesempatan kali ini. Kau memberikan kami pemahaman yang mendalam mengenai ketidakadilan terbesar dalam hidup. Kami sadar Tuhan banyak ketidakadilan yang kami rasakan. Mungkin hal itu membuat kami minder, kami bertumbuh menjadi orang-orang yang tidak percaya diri. Kami tidak bisa memaksimalkan potensi kami. Tetapi kami percaya saat kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, kami berjumpa dengan Kristus dan menyerahkan hidup kami yang tampaknya tidak berarti ini. Maka Tuhan akan menjadikannya berarti. Maka Tuhan akan menjadikannya berguna. Maka Tuhan akan menjadikan kami alat kemuliaan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau akan menjadikan kami berhasil dan beruntung. Dan sukacita setiap kami akan penuh. Di saat kami memandang Engkau, betapa Engkau mengasihi kami. Dan yang telah menyerahkan nyawanya bagi kami. Segala puji syukur kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang sudah kami dengar boleh kami simpan tinggal tetap dalam hidup kami. Bertumbuh, menghasilkan buah dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.